Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat kembali dengan saya, Bung Ropan, dan kita akan berbicara tentang kelangsungan masa depan STY. Mungkin saja teman-teman sudah tahu, tetapi saya harus mempertegas ada info yang perlu untuk kita dengar. PSSI, dalam hal ini Ketua Umum Pak Muhammad Iriawan atau biasa dipanggil dengan Iwan Bule, sudah meyakinkan bahwa masa depan STY terjamin bersama dengan tim nasional yang ia tukangi di 3 level berbeda. Tim nasional senior, tim U23, dan tim U19. Sekarang masuk di tim U20 karena STY membawa tim ini lolos ke Uzbekistan untuk putaran final pada tahun depan. Setelah kita mengalahkan Vietnam di grup F babak kualifikasi Piala Asia U20 di Gelora Bung Tomo. Nah, berbicara dengan masa depan STY ini memang banyak ya, netizen, banyak penggemar sepak bola di Indonesia yang menginginkan mendesak PSSI untuk segera memperpanjang kontrak dari STY. Saya juga sudah berbicara di konten saya ya beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana STY ini harus dipikirkan masa depannya dan diperpanjang kontraknya karena hanya durasinya tinggal setahun. Dia akan berakhir pada Desember 2023. Di saat juga secara bersamaan kepengurusan PSSI di bawah Iwan Bule ini akan berakhir pada bulan November tahun depan. Sehingga harus cepat-cepatlah untuk diurus. Namun ini juga direspon dengan baik oleh Pak Iwan Bule. Setelah kita menang 2 kali melawan Curaçao dalam FIFA Matchday baik yang berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api, kita menang dengan 3-2, dan kemudian di Stadion Pakansari kita menang lagi dengan 2-1. Ini yang membuat bahwa PSSI akan melanjutkan pembicaraan dengan STY, duduk bersama, dan kontraknya sudah harus dibicarakan, diperpanjang. Nah, tentunya akan banyak bertanya kapan perpanjangan itu akan terjadi. Ini kan yang paling penting infonya. Awal tahun 2023 PSSI segera akan merestui untuk melakukan tanda tangan bersama dengan STY perpanjangan dia. Lalu berapa tahun diperpanjang? Paling tidak 4 tahun. PSSI sudah menjamin untuk bisa memperpanjang STY. Siapapun yang menjadi ketua, apakah Iwan Bule akan diperpanjang atau ada pergantian kepemimpinan baru di tubuh organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia ini, itu yang penting STY sudah dapat tambahan 4 tahun masa perpanjangan ini. Banyak yang meminta jangan, mungkin kalau perlu sampai 10 tahun. Tapi di awal ini langkah dari PSSI sudah bagus, sudah bijak dengan memperpanjang dulu. Itu yang paling utama, 4 tahun. Nah, terjadinya pada saat sebelum berlangsung itu di putaran final Piala Dunia U20. Kita akan menjadi tuan rumah. Tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 11 Juni Indonesia sebagai tuan rumah. Bisa saja sebelum Piala Dunia. Namun karena STY ini juga membawa tim U20 kita ke Uzbekistan yang jadwal pertandingan putaran finalnya berlangsung di antara tanggal 1 ya, mungkin sampai tanggal 18 di Uzbek, di mana Muhammad Ferrari dan kawan-kawan ini akan dipimpin langsung oleh STY, berarti PSSI akan mengontrak dia kalau tidak di Januari, bahkan di Februari. Ini untuk memberikan ketenangan kepada STY, biar dia lebih termotivasi, lebih fokus, konsentrasi dia untuk menangani tim U20 ini yang bertanding di Uzbek sebelum melangkah nantinya di Piala Dunia U20 yang paling krusial. Karena kita ditargetkan ya, baik oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kemenpora, juga mungkin Presiden Jokowi dan Iwan Bule sendiri sebagai ketua PSSI, bahwa kita harus melangkah lolos keluar dari fase grup. STY juga ini meyakini bahwa tugas dia adalah meloloskan tim ini dari fase grup. Bukan saja fase grup, terus bisa melaju. Ya. Kalau bisa sampai ke perempat final, bahkan ke semifinal, itu menjadi target, keinginan. Ya. Makanya harus ditunjang juga dengan keinginan dari seorang STY, menambah amunisi dengan pemain-pemain naturalisasi. Dan ini yang sudah dikemukakan. PSSI sudah menyetujui apa yang dikehendaki oleh STY. Paling tidak ada 7 pemain yang diusulkan. Sehingga akhir pekan ini ada satu delegasi PSSI dikirim, dipimpin oleh Pak Indra Safri, ya, Dirtek, untuk melihat penjajakan siapa-siapa pemain yang akan diambil
sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh STY. Katanya hanya 2 ini sudah oke. Dan itu sudah diumumkan oleh Pak Iwan Bule. Tinggal 5-nya ini pendekatan dengan keluarga masing-masing untuk mereka dibawa, dites. Tentunya kalau mereka datang kan tidak mungkin mereka menjadi pemain cadangan. Ini harus kualitasnya di atas pemain-pemain muda kita. Dan itu yang disyaratkan oleh STY. Mereka akan dites lagi, memenuhi syarat mereka akan ambil. Dan ini harus berpacu dengan waktu untuk naturalisasi ini bagi pemain-pemain yang akan ditempatkan, dipakai di Piala Dunia U20 nantinya. Dan kita sebagai tuan rumah, jadi tugas bagi Indra Shafri memang tidak mudah. Harus memilih pemain-pemain yang oke, yang punya kualitas bagus, ya, sehingga tidak banyak dipertanyakan oleh masyarakat kalau mereka datang kemudian nantinya STY tidak begitu suka seperti pada yang lalu. Ada 3 pemain yang datang, kayak Boham, ya ada Max, di sana ada Kim yang datang, tapi kemudian mereka dipulangkan lagi. Ini jangan sampai terjadi, sehingga betul-betul harus diseleksi dengan cermat ya, untuk memilih siapa-siapa yang harus dinaturalisasi menjadi pemain tim nasional kita, tentunya dengan warga negara Indonesia. Ini yang paling penting. Ya, kita akan tunggu nantinya ya ke depan tentang pemain-pemain ini akan datang ke Indonesia. Tapi yang pasti bahwa kabar paling bagus adalah STY segera diperpanjang. Waktunya di awal tahun depan, mungkin sebelum ke Uzbek, sehingga dia lebih tenang memimpin tim kita. Karena ada satu lagi sebelum mengakhiri tahun ini, Piala AFF 2022 ini, di mana dia harus memimpin tim kita dengan target saya kira pasti harus juara. Karena kemarin kan di AFF 2020 yang dimainkan 2021, STY dengan pasukan mudanya ini, Arhan Pratama, Rizky Ridho, ya, yang bermain Asnawi, dengan Rahmat Irianto, Egy, Maulana Fikri, ada Witan, itu semua kan bisa laju sampai ke final, bisa menahan Witan 0-0 di fase grup, walaupun kalah di final melawan Thailand, tapi kita tim muda yang dibawa oleh STY sangat menjanjikan ke final. Kita bisa menahan imbang Thailand juga di pertandingan kedua, walaupun kalah di pertandingan pertama. Ini merupakan sinyal bagus bagi STY, dan pada bulan Desember nanti kita harus bisa menjadi juara. Ini kapan lagi? Kita tidak mungkin harus menjadi runner up terus, spesialis runner up. Sehingga ini tugas STY, dan dia begitu meyakini melihat penampilan kita menang melawan Curaçao kemarin, bagus. Apalagi sudah kedatangan 3 pemain naturalisasinya bagi Indonesia. Baik dengan Jordi Amat, Sandi, dan juga dengan Sain. Kita nanti tunggu apa yang harus dilakukan, apakah kita bisa menjadi juara. Dan saya meyakini kalau STY sudah meyakini bahwa kita bisa berbuat banyak untuk bisa menjadi juara, ya kita akan nantikan itu secara bersama-sama sebelum STY masuk ke 2023 dengan jadwal-jadwal yang sangat padat. Dan nantinya kita akan bahas di video saya selanjutnya bagaimana dengan tugas-tugas STY yang perlu fokus konsentrasi pada 2023 yang akan datang. Sampai di sini info saya dengan STY yang pada awal tahun segera tanda tangan kontrak perpanjangan, walaupun STY itu tenang-tenang aja ya dengan kabar ini. Tentunya dia gembira ya, tetapi dia coba untuk fokus tetap bagaimana cara dia untuk bisa meningkatkan performa tim nasional Indonesia. Oke? Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.